Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Prasetya dengan NIM 124230092 dari kelas Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan membuat video demo programming dari mata kuliah Pemrograman Web Dasar semester 2 tahun 2024. Oke. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan PHP biasa dan menggunakan database Nven yang sudah saya import di PHP MyAdmin saya. Di sini ada beberapa tabel seperti kategoris, customer, employees, order detail, order, produk, shipper, dan supplier. Oke, kita langsung saja ke halaman VS Code kita. Kita membuat file baru. Kita membuat file baru di htdoc. Kita buat new folder Nven. Oke, kita select folder. Oke, karena kita mau menyambungkan ke database kita harus mempunyai satu file koneksi. Sekarang kita buat file koneksi. Kita namai koneksi.php. Oke. Di koneksi.php kita akan menyambungkan ini folder yang sudah kita buat tadi ke database Nven. Database Nven yang sudah kita import ke dalam PHP MyAdmin. Oke, kita sambungkan. Yang pertama, buka tag PHP. Kita buat $koneksi. Kita buat $koneksi. Terus kita kan mau nyambungin langsung aja ya. Saya mau menyambungkan langsung. Kita pakai MySQL connect. Pertama kita press localhost. Kita pakai root. Karena tidak ada password kita kosongkan. Terakhir kita menggunakan, di sini saya namai databasenya dbnwinf. Jangan lupa tutup. Kita sekalian buat cek koneksinya aja. Cek koneksi. If jika koneksinya gagal, gitu aja kita panggil koneksi error. Oke, sudah ada. Kita sama pakai D, kita tanda kutip koneksi gagal, pakai tanda titik, kita panggil lagi koneksi error. Oke, jangan lupa tutup. Di sini seharusnya kita udah bisa connect ke database Nwinf. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Yang pertama, kita membuat halaman pertama yang menampilkan daftar kategori, di mana setiap kategori bisa diklik menuju ke halaman kedua. Oke, di sini kita akan mengambil data dari tabel kategoris. Kita akan mengeluarkan ini semua ke dalam file PHP kita. Oke, kita buka kembali VS Code kita. Kita tambah index php, index.php. Oke, kita buat PHP, kita tutup dulu. Kita sambungkan dengan file koneksi kita tadi, koneksi.php. Kita tutup. Karena kita ingin mengambil data dari tabel kategori, kita bisa gunakan sQuery cell, atau karena kita nanti ini dibuat berulang, setiap barisnya kita ambil, jadi kita harus menggunakan array asosiatif. Kita buat function query aja biar di sini nggak kebanyakan script juga. Kita buat di sini kita buat
function query. Kita pakai parameter query. Oke, kita buat yang pertama, kita deklarasiin itu dulu apa koneksinya. Koneksi karena $count ini di luar function kita, function query, kita harus mendeklarasikannya dengan apa namanya, global.koneksi. Oke. Yang kedua, kita buat apa, ruangan buat menyimpan variabel. Kita buat variabel buat menyimpan hasil query kita nanti. Kita namain variabel result. Di result ini kita menggunakan sintak MySQL lagi, MySQL query dengan dua parameter. Parameter yang pertama koneksi, yang kedua kita akan mengambil dari query ini. Oke, kita copy saja, kita paste. Oke, ini nanti variabel result ini akan menyimpan semua data kita. Di sini karena kita akan mengambil data, kita akan menyimpan mengulang terus. Kita pakai rows kosong ini, kita buat array kosong namanya rows. Kita gunakan buat menyimpan setiap baris dari tabel ini nanti, dan disimpan ke rows ini. Oke, kita buat perulangannya, kita menggunakan while, saya menggunakan while. Perulangan ini terjadi setiap ada $row. Kita menggunakan sintak MySQL lagi buat mengembalikan nilai ke kita akan mengembalikan nilai ke array asosiatif. Jadi kita bisa mendapatkan setiap baris dari tabel tersebut. Kita pakai ini, kita ambil dari $result lagi, result kurang T. Di sini setiap perulangan data akan setiap perulangan row akan dimasukkan ke rows ini, ke array kosong. Di sini jadi $rows sama dengan $row yang nggak pakai S. Oke, setelah perulangan semua ini, di sini kita mengembalikan setiap baris sebagai array. Kita mengembalikannya di $rows. Kita perubahan return karena function kan. Oke, seharusnya udah jadi. Kita kesini lagi karena kita ingin menampilkan tabel kategori, kita buat query kategori. Misal kategori ini aja, kita panggil function query yang udah kita buat tadi, query. Kita tuliskan query yang ingin kita panggil. Kita mau manggil kategori select from, namanya tadi kategories select from kategori. Sudah gini aja bisa. Terus kita akan halaman pertama menampilkan daftar kategori. Kita akan menampilkan 3 kolom ini. Jadi kita buat tag HTML, detailnya kita ubah menjadi kategori. Di body kita buat H1 kategori produk, gitu aja. Saya ingin ini pakai tabel, kita buat tabel. Dalam tabel ada tr.
kita ada 3 tadi, 3 kolom. Kolom yang pertama ada kategori ID, kategori. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada deskripsi. Terus karena di bawah ini kita gunain kita panggil data dari dolar kategori tadi, kita bisa menggunakan, karena tadi sudah dipecah di koneksi PHP di function query tadi, kita bisa langsung panggil. Kita bisa pakai perorangan for. Kita buka tab PHP dulu, PHP kita gunain for each, kita gunain for each. Kita pakai tr, kurang tr ya, enggak, tr nya di dalam for each. Iya, tr nya di dalam for each. Tadi namanya kategori dolar kategori, maksud saya kategori S. Kita mau buat kategori, kita cut aja, terus kita tutup PHP nya juga. Jangan lupa kita langsung end for each. Oke, save. Kita coba sekarang masukin tadi TH, sekarang TD. Kita mau buat 3 TD juga. Yang pertama ID kategori kita ambil dari, karena kita tadi udah ganti ke cut, kita bisa langsung panggil pakai cut. Dolar cut yang namanya kategori ID. Terus yang kedua kita copy aja yang ini. Yang kedua nama tadi kategori 6. Oke, yang ketiga description. Kita copy aja yang ini, kita hapus yang bawahnya. D nya huruf besar, description. Oke, kita coba lihat yang udah kita buat. Kita ke localhost, tadi saya simpan di environment. Berarti tr nya di atas. Saya salah sebentar. TR nya, oh iya, kita belum buat TR. Harusnya TR nya di sini. Oke, sini kita mau buat, jika kita mengeklik nama kategorinya, kita akan masuk ke halaman 2. Di sini kita bisa halaman 2 nya nanti kita pakai namanya. Kita halaman 2 mau pakai nama produk PHP aja. Jadi di sini kita pakai ahref. Ini dimasukkan ke A. Oke, kita copy aja. Ahref. Tadi kita mau produk.php, tanda tanya kategori underscore ID sama dengan apa? Sama dengan ini. Oke, coba kita save, kita lihat lagi.
kita refresh. Di sini ini di bodoh kiri bawah sudah tertera PHP where kategori sama dengan 1, kategori sama dengan 2, kategori ID sama dengan 3. Kita coba buka karena kita belum buat produk PHP nya, maka ini masih not found. Sekarang kita buat halaman kedua. Halaman kedua menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Halaman ini menampilkan informasi produk, produk ID, produk name. Oke. Jadi kita buat, karena di sini tadi kita pakai produk.php, kita namanya juga sama, produk.php. Jadi di sini ini akan, jika diklik, akan menampilkan ke halaman produk.php yang menampilkan kategorinya, kategori ini yang diklik. Misal tadi kita buat beverage ini kategorinya, kategori ID sama dengan 1. Nanti kita akan tampilkan di sini produk dengan kategori 1. Kita akan menampilkan nama produk, harga, produk name, kategori ID, unit price, dan produk ID di halaman kedua nanti, sesuai kategori ID yang di halaman 1. Oke, kita buat produk.php. Kita buka tag PHP, kita ambil data dari, kita sambungkan ke koneksi tadi, require koneksi.php. Oke, kita tutup. Kita buat query lagi nih, kita function query kita kepake lagi. Jadi kita panggil, kalau tadi dolar kategori, sekarang kita dolar produk. Oke, select from, select pinte, karena sebentar, kita hanya perlu produk ID, produk name, sama unit price. Kita kayak seperti tadi ya, kita pakainya hanya 3, produk ID, D nya besar apa kecil, produk ID, produk name, dan unit price. Produk name dan unit price. Oke. From, kita mengambil data dari tabel produknya pakai S, kurang S, kita produk. Di sini bedanya, di sini kita pakai where kategori ID sama dengan kategori, kita pakai nama aja biar sama, kategori underscore ID. Karena kita belum buat kategori ID nya, sekarang kita buat di atasnya, di bawah koneksi. Kategori ID didapat dari tadi, karena kita pakai link, kita pakai get tadi namanya kategori ID. Kita copy aja dari sini. Oke, kita tempel. Oke, tutup. Seharusnya udah bisa, tinggal kita panggil. Kita buka tag HTML lagi. Oke, kita titelnya kita ganti produk, gitu aja, produk. Kita buat lagi H1 produk, karena nanti isinya sama kayak tadi ada 3, kita buat tabel lagi aja. Di sini juga buat tabel, kita buat tabel lagi aja yang kedua nih. Kita buat tabel
tadi kita copy saja. Ya maaf kalau kurang besar. Yang pertama ID produk, yang kedua nama produk, dan yang ketiga harga. Oke, kita buat yang TR lagi yang bawah buat nampilin produknya. Kita copy aja dari sini, kita pakai TD. Kita oh iya lupa, kita buat for each-nya dulu. PHP, kita yang TR nya ini hapus aja dulu, takut error nanti. Kita buat PHP buat for each, oke. For each tadi nama variabelnya produk s produk, kita tulis P3 gitu aja. Kita tutup, jangan lupa tutup. Namanya n for each, nggak ada. N for each, tutup. Apa yang salah? Sebentar. Oh iya, belum buka. Oke. Masukin TR lagi. Kalau di atas TH, di sini TD, di atas head soalnya. Ctrl S supaya maju. Oke, kita keluarkan lagi nilainya. Kalau tadi kita mengeluarkan kategori, sekarang kita mengeluarkan produk. $PDK, namanya produk ID. Kita bisa copy dari atas ini biar nggak mengurangi kesalahan. Oke, produk ID kita copy aja 1 2 3. Oke, yang kedua unit price ini harga, walaupun harganya sebenarnya bukan rupiah ya, ini 18, 19, 10. Yang terakhir produk enggak, produk name dulu baru harga. Ini ada kesalahan sedikit karena kita tadi udah buat query, kita lupa namanya query, harusnya masuk ke dalam query. Kita gini. Oke, mantap. Kita lihat di indeks tadi masih kurang apa? Kurang tanda petik. Oke, kita buat tanda petik 2 kali, titik 2. Sini udah nggak merah. Kita coba kita refresh. Ketika di sini udah tertera, tapi di sini produk name-nya juga bisa diklik menuju halaman ketiga. Berarti kita buat sama kayak tadi, menggunakan get di produk name. Produk name itu sini, kita buat a href sama href, ini masukkan ke dalam a, kita masukkan ke dalam sini. Kita buat lagi, kita lihat halaman ketiga dulu. Halaman ketiga berisi detail informasi produk tersebut. Halaman ini akan menampilkan informasi semua kolom. Berarti halaman ketiga nanti isinya semua ini, semua data dalam tabel produk. Oke, kita buat halaman ketiganya nanti produk.php. Produk.php, file on product. Oh, bukan
produk detail php, karena ini kan, oh iya ini udah di produk. Detail.php, di sini juga detail.php, bisa benar kan, detail.php ini kalau tadi pakainya kategori ID, sekarang kita pakainya ini produk ID. Jadi kita akan mengeklik, jika kita klik kita akan menampilkan semua data produk dari ID produk 1. Misal Cai ini, nanti kita klik bisa menampilkan semua data produk dari ID produk 1, yaitu nama produknya Cai. Oke, di sini kita detail.php tanda tanya di produk itu aja, produk ID, kita pakai yang ini P3, kita copy aja sama dengan yang udah copy. Sekarang udah berbentuk link yang ini. Sini produk ID 1, jadi kitnya udah bisa kepake. Maaf baterainya low sebentar. Oke, kita buat halaman ketiga. Halaman ketiga berisi detail, menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut, mengeluarkan semua kolom dari tabel produk. Oke, kita buat tag PHP di atas ini, kita tutup, kita masukkan require koneksi.php, karena di sini namanya kita nggak pakai berulang lagi karena mau menampilkan produk dari produk tertentu, jadi kita nggak usah pakai yang tadi query, kita langsung kita buat query, karena tadi ngembaliin nilai ini kan rows, nanti nggak bisa kalau pakai ini karena kita nggak pakai perulangan. Jadi kita buat lagi query di sini, select bintang from, karena kita mengambil semuanya kita pakai select bintang from, produk pakai S, kita pakai where lagi, where apa namanya, where produk ID, sama dengan, kita belum buat juga, ID underscore produk, kita ambil dari get $get, namanya tadi apa, product ID. Oke, kita copy aja, takut lupa, kita copy di sini, kita copy juga di sini. Berikutnya udah bisa, oh enggak, maksudnya yang ini. Jangan lupa tutup, karena kita nggak pakai query dari koneksi.php ini, kita harus jalanin ininya lagi di sana tadi. Kita copyin aja, kita copy, kita langsung pakainya Fetsock juga, tapi kita langsung manggil detailnya aja, detail MySQL if Fetsock dari ini tadi result. Harusnya udah bisa, kita tinggal ngeluarin datanya aja. Kita buka tag HTML di bawah ini, kita ubah titelnya detail produk gitu aja. Di body kita pakai satu lagi, detail produk. Oke,
tadi pakai tabel, sekarang kita nggak usah pakai tabel karena kita mau nampilin ini aja, cukup banyak juga lumayan banyak juga. Kita langsung aja, kita pakai ULI, kita pakai ULLI atau P, kita pakai ULLI aja. Oke. Yang pertama ID produk sama dengan namanya tadi detail. Ini detail, kita copy aja, detail ID produk. Kita mau manggil ID produk ini, kita produk ID nya besar, produk ID. Oke, kita tutup. Produk ID kenapa merah? Oh iya, maaf. Produk ID kurang tanda kutip, tanda petik, kita copy aja karena kita lumayan butuh banyak. Yang kedua, nama produk, nama produk di sini produk name, kita tulis lagi produk name. Yang ketiga, ID supplier ID, kita ganti di sini supplier ID. Di bawah supplier ID ada kategori ID, kita gunakan kategori ID. Di samping kategori ID, di bawah kategori ID ada quantity per unit. Quantity per unit itu ya quantity per unit. Tadi tulisannya V nya besar, quantity per unit. Benar, quantity per unit udah benar. Yang selanjutnya harga, unit price, U-nya besar, unit, P-nya besar, price. Oke, kita ganti ininya nanti aja, kita copy aja karena masih ada 3. Kita habis itu stock, unit in stock, units apa unit pakai S, units in I nya besar, R nya kecil, stock tulisannya stock pakai C, stock. Unit price ini hapus saja, tadi kelebihan, maaf. Kita copy aja sekali, kita habis ini units on order, unit tadi pakai S enggak, units on order masih pakai S, kita pakai S, salah, on order, di bawahnya unit on order ada reorder level, maaf, hapus, reorder level, udah benar tulisannya, kayaknya udah benar. Reorder level. Yang terakhir discontinued. Kita ID supplier, kita ganti aja supplier. Di bawahnya ID kategori, di bawahnya quantity, di bawah quantity ada harga, ada
units in order, unit in order gini aja, reorder level, yang terakhir discontinued coba kita lihat di browser yang udah kita buat tadi. Sekarang kita coba lihat yang Guara Fantastica. Oke. ID produk 24, Guara Fantastica, ID supplier 10, ID kategori 1. Kita lihat ID 24 Guara Fantastica, supplier ID 10, kategori 1, quantity per unit 12 sampai 355 miligans. Udah bener, data udah sama. Terus di halaman ketiga ini juga diberi form berisi teks box untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Oke, berarti di bawah ini kita buat form di bawah bukan aja form. Di sini formnya, actionnya kita kosongin dulu aja. Metodenya kita pakai post aja. Actionnya kita buat aja deh, nanti ini kan buat card, kita pakai keranjang php. Nanti form ini akan dikirimkan ke keranjang php yang setelah ini akan kita buat. Kita menggunakan metode post. Kalau yang awal-awal tadi kita menggunakan metode get, yaitu lewat URL, kita sekarang menggunakan metode post. Di metode post ini yang pertama kita buat, kita nanti akan input sebuah textbook untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Jadi di sini nanti ada sebuah form yang akan kita misal mau beli Guarana Fantastica ini 10, kita nanti bisa menuliskan di sini 10. Oke, lanjut aja, kita buat label. Formnya yang pertama jumlah itu apa? Kuantitas gitu aja. Masukkan jumlah beli. Saya ingin ininya pakai BR aja, biar bawah. Terus kita buat input. Inputnya teks apa, number aja, karena kita mengebutkan angka. Kita buat number. Kita buat name-nya HTY biar sama yang atas tadi. ID-nya juga sama. Mana HTY? Kita lihat. Di sini sudah ada, tinggal kita kasih button kirim. Beli gitu aja, jangan kirim. Beli kita kasih tipe, submit, kita kasih namanya keranjang gitu aja, keranjang. Di sini kita kan udah punya ID HTY buat dimasukkan ke keranjang PHP yang kita nanti akan buat, tapi kita masih kurang satu lagi, yaitu apa? ID produk. Benar, ID produk kita buat input aja. Kita buat input lagi ID produk, ID input dulu. Tipenya kita buat teks dulu, tipe teks. Name-nya
underscore ID, ID-nya produk ID, terus kita kasih value-nya diambil dari ini tadi, detail. Mana detail produk ID, kita ambil dari ini. Oke, jadi di sini nanti ini ID 24, di sini juga 24, biar kita bisa masukkan keranjang itu ID 24-nya, bukan semua produk dari tabel, ini tabel produk. Tapi kita di sini tidak, itu nggak usah diperlihatkan karena nanti bisa diganti-ganti oleh user. Kita pakai hidden aja. Oke, ini kita tinggal masukkan jumlah beli, misal 10. Oke, beli nanti akan ditampilkan di keranjang PHP karena kita belum buat. Sebentar, maaf. Oke, masih ada, masih aman. Oke, kita ke keranjang PHP. Sekarang kita lanjut ke keranjang PHP. Sebelumnya saya mau meminta maaf, tadi sempat pause sedikit karena tiba-tiba laptop saya mati, saya nggak lihat presentasi HP saya, baterai saya. Minta maaf. Terus kita kembali ke keranjang PHP. Keranjang PHP nanti kita di sini kita coba lihat soalnya dulu. Sebentar. Di halaman keempat adalah halaman shopping cart. Di halaman ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli. Berarti kita tadi sudah membuat form beli. Kita akan menambahkan sebuah shopping cart di sini. Oke, kita mulai. Di sini kita akan menggunakan session. Sebelumnya kita masuk ke PHP admin kita karena tadi mati jadi hilang. Oke, kita buka tag PHP, kita tutup dulu. Kita rewire koneksi.php. Oke, tutup. Setelah ini kita buat, karena kita ingin menggunakan session, kita pakai session start dulu. Session start. Oke, jadi udah di sini. Yang pertama kita lakukan sebelum membuat shopping cart atau keranjang belanja, kalau saya pertama kita perlu cek session, apakah session sudah masuk apa belum. Di sini kita buat saja cek sessionnya pakai if isSet. Berarti jika ada session yang namanya pesanan, maka jika tidak ada gitu aja, jika tidak ada session pesanan, maka session pesanan sama dengan array kosong. Jadi kalau nggak ada session pesanan, kosong gitu aja. Yang kedua, setelah kita cek session ada apa enggak, kita cek data kita yang kita ambil dari form ini tadi. Kita ngambil ITY sama produk ID. Oke. Berarti kita cek data post gitu aja, cek data post. Kita pakai if lagi, isSet. Kalau ada $post
namanya dolar pos yang namanya produk ID, dan dan iset lagi, iset dan iset ya kan, dan oh ya maaf salah, harusnya dan iset dolar pos dengan nama HITE. Jika kita mendapatkan data tersebut, kita masukkan ke dalam variabel baru. Yang pertama, kita buat ID menu, ID menu aja, ID produk sudah kita pakai pos lagi, kita ambil dari ini, kita copy ini aja. Oke. Nah, pakai melek. Yang kedua, kita buat kuantitinya, kuantiti. Oke. Kita copyin lagi dari HITE-nya lagi aja, dolar pos HITE. Jika dapat pos ini, kita akan lakukan ini. Harusnya ini udah berfungsi, tapi kita belum buat datanya juga. Oh iya, karena kan ini HITE-nya nomor kan ya, saya pengennya kalau inputnya lebih dari sekali, misal input awalnya sekali, input yang kedua 3, kita bisa membeli 4. Jadi kita perlu memperbarui terus menambah kuantiti. Jadi kita dolar kuantiti, dolar apabila kuantitinya tidak nol atau lebih dari 0, kita akan proses, kita akan tambah jadi apabila session, apabila iset gitu aja, apabila iset session tadi namanya pesanan, sama di sini kita pakai ID, ini ID menu pesanan berdasarkan ID menu. Kalau sudah ada ID menunya, ini saya lisihkan di sini, session pesanan ID menu ini kita tambah kuantitinya, tambah di sini, jadi tambah sama dengan apa, kuantiti. Oke. Jadi misal sudah ada session pesanan, maka kuantiti akan ditambah kuantiti yang baru. Ketika belum ada pesanan sebelumnya, ininya tetap berarti session pesanan ID menu tetap kuantiti. Harusnya benar, udah kita tutup. Kita buat tag PHP, tag HTML, titelnya kita pakai keranjang. Kita langsung pakai tabel aja, kita pakai bordernya 1. Kita seperti biasa pakai tr. Di sini kita akan menampilkan serta info jumlah subtotal dan harganya. Berarti kita tampilkan 3 ini nama, harga, jumlah subharga 6 sama nomor. Berarti kita buat TD nya 6, TH nya 6,
jumlah sub total kelebihan 1, hapus saja. Udah gini kita tinggal ngambilin perulangannya pakai for each seperti tadi, tapi di sini kita ada yang beda karena kita pakai asosiatif nanti. Oke, kita buka tag PHP, kita buat nomor dulu aja, nomor. Oke, inisialisasikan ke 1 dulu. Kedua, kita buat PHP lagi, buat query. Sekarang ini kita mau buat query, buat jangan query-nya di bawah for each ada, for each ini agak sedikit kompleks karena ngambil dari session. Pesanan where kayak wearing kan ini for each pakai s, for each berarti sini s id menu. Apa yang salah? Oh, ini di luar, harusnya di dalam. SID menu, ininya jumlah rate. Ini jumlah ini diambil dari HTY teman-teman. Di menu ada jumlah, harusnya bisa pakai HTY sih. Maaf. Terus kita ambil query-nya dulu, kita ambil datanya dulu. Kita ambil datanya dulu, kita pakai variable ambil. Maaf, belum buka tag PHP, buka tag PHP, tutup tag PHP karena query-nya agak banyak. Kita banyak, kita buat variable ambil, terserah, tapi prefer ambil supaya bisa ingat dolar koneksi karena kita panggil pakai query tadi select bintang from tab, mau ambil dari tabel, mau sedikit ngelag, product gs where product ID sama dengan apa? ID menu. Terusnya kita namain tadi product ID gitu biar sama. Enggak apa-apa, kita kasih tanda kutip di sini. Nggak dikasih juga nggak apa-apa karena integer ya. Jangan lupa kita tutup. Oke, terus kita pecah ke asosiatif. Kita pecah ini aja pakai ini ke asosiatif, ambil. Kita pakai panah lagi, kita fetch a soil saja. Oke, harusnya benar. Terus kita buat total harganya di sini aja, PHP total belanja. Terus di dalam ini kita buat yang sub harga. Oke, sub harga kita ambil dari mana? Karena sub harga adalah harga dikali jumlah harga. Sebentar, harga dikali jumlah harga kita bisa ambil dari variable pecah namanya unit apa tadi, unit price atau apa, unit price. Oke, unit price dikali bintang dikali variable
tutup saja. Terus kita buat aja TR-nya di sini. Oh ya, di luar PHP. TR di luar PHP. Buat TR. Salah ini harusnya. TR-nya di dalam for each. Harusnya TR-nya di dalam for each. Ini udah benar, ini udah benar. TR-nya di dalam for each. Berarti ini tutup TR ini udah benar kan? Yang pertama kita keluarkan nomor dulu. Kita keluarkan variabel. Kita keluarkan variabel nomor. Kita copy aja. Itu dari tempat 5. Kita ke variabel pecah, kita copy di atas ini. Buat yang harga. Sini juga bisa buat yang ini, tapi namanya product name. Yang terakhir itu jumlah dulu. Jumlah subtotal. Subtotal diambil dari jumlah dikali subtotal. Subharga. Oke. Harusnya udah bisa sini. Kita mau cek dulu. Oh, belum. Kita masih ada buat totalnya. Ini kita buat nomornya ada supaya terus bertambah. Terus kita buat lagi nomor apa kok nomor total belanja. Total belanja ini diambil dari subharga ditambah subharga jadi plus sama dengan subharga ya subharga. Oke, harusnya benar. Kita ke PHP lagi. Kita end for each and for each. Oke, siap. Kita buat sekalian aja. Buat TR T aja biar hitam nanti. Buat TH total, TH lagi, PHP dolar total belanja. Oke, harusnya bisa. Bismillah, kita refresh. Event variable total belanja total 40, online 60 total belanja. Oh, ini belum, ya benar, total belanja sama dengan 0. Harusnya udah bisa. Oke, total belanja ini harusnya pakai call spend ya untuk menghubungkan call spend 4 coba 4 atau 3 nanti total 40 TR kan ya. Bisa kita
beli lagi nih 2. Udah tambah totalnya 16. Cuma buat totalnya tadi agak, oh iya salah itu masuk tabel kan. Oke, udah harusnya udah. Kita coba ke yang lain, misal kita mau beli 9, klik tombol beli. Oke, sudah aman. Oke, seharusnya sudah. Saya mau demoin dari awal, dari kategori produk. Kategori produk ini terdiri dari kategori, semua kategori produk. Di produk name atau kategori name kita bisa klik dan akan tembus ke halaman kedua, yaitu kategori ID berdasarkan kategori ID yang kita klik tadi. Di sini terdapat nama-nama produk dari kategori tersebut. Di nama produk ini juga dapat diklik kemudian ke detail produk. Detail produk ini menampilkan semua isi dari tabel produk, dan ada juga form pembelian. Form pembelian ini jika kita menyebutkan kuantitas atau jumlah yang ingin kita beli, kita akan masuk ke cart, shopping cart atau keranjang belanja, dan akan tertulis di sini menggunakan session management. Oke, menurut saya sekian dari saya. Maaf jika tadi sempat ada error atau maaf tadi sempat ada gangguan, soalnya laptop saya mati. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.